Halo semuanya, kenalin nama aku Vanessa Sofia Wulanda dengan NIM 24150050 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sejarah hukum lingkungan, di mana materi ini akan menyajikan pengertian hukum lingkungan, latar belakang munculnya hukum lingkungan, perkembangan hukum lingkungan baik dari segi internasional maupun perkembangan hukum lingkungan di Indonesia, serta bagaimana pentingnya hukum lingkungan di kehidupan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, mari kita simak dulu yang pertama yaitu pengertian hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan seperangkat aturan atau norma yang mengatur hubungan antar manusia dengan lingkungan hidup. Hukum lingkungan mengatur bagaimana lingkungan harus dijaga, dilindungi, dan dikelola agar tetap lestari. Selain itu, hukum lingkungan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun perusahaan. Nah, bagaimana latar belakang dari hukum lingkungan ini? Hukum lingkungan itu bermula dari perkembangnya revolusi industri pada abad ke-18 dan juga ke-19. Pada masa tersebut, perkembangan industri dan juga teknologi meningkat dengan sangat pesat. Banyak pabrik didirikan dan penggunaan sumber daya alam dilakukan secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan juga ekonomi. Namun, perkembangan industri tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara akibat asap pabrik, pencemaran air akibat limbah industri, serta kerusakan hutan dan juga tanah akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Akibat semakin parahnya kerusakan lingkungan, masyarakat mulai menyadari akan pentingnya aturan hukum yang dapat melindungi lingkungan hidup. Salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum lingkungan dunia ini adalah dengan adanya konferensi Stockholm tahun 1972 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Konferensi ini merupakan konferensi internasional pertama yang secara khusus membahas masalah tentang lingkungan hidup. Dalam konferensi tersebut, negara-negara di dunia mulai menyadari bahwa kerusakan lingkungan merupakan masalah global yang harus ditangani bersama. Hasil dari konferensi Stockholm melahirkan berbagai prinsip penting. Salah satunya adalah hak setiap manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Konferensi ini juga menjadi awal berkembangnya hukum lingkungan modern di berbagai negara termasuk Indonesia. Hasil utama dari konferensi ini yaitu yang pertama, deklarasi Stockholm ini mempunyai 26 prinsip di mana menekankan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat dan kewajiban melindungi sumber daya alam bagi generasi sekarang dan juga yang akan mendatang. Terus yang kedua yaitu pembentukan UNEP atau United Nations Environment Program yang bermarkas di Nairobi, Kenya sebagai badan PBB yang khusus mengurusi tentang lingkungan. Terus yang ketiga mengenai rencana aksi atau action plan berisi 109 rekomendasi yang mengatur penilaian lingkungan global, manajemen lingkungan, dan langkah pendukung internasional. Dan juga ini merupakan awal diplomasi lingkungan yang ada, menjadi titik balik yang memicu kesadaran global, hukum lingkungan internasional, dan penyusunan undang-undang di lingkungan negara-negara lainnya. Perkembangan hukum lingkungan internasional terus berlanjut melalui konferensi Rio tahun 1992 yang dilaksanakan di Rio de Janeiro atau di Brazil. Konferensi ini membahas mengenai hubungan antara pembangunan dan juga perlindungan lingkungan hidup. Dalam konferensi tersebut diperkenalkan konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Konferensi Rio juga mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan seperti perubahan iklim, pencemaran, dan juga kerusakan hutan. Selanjutnya mengenai sejarah hukum lingkungan di Indonesia, bagaimana ya? Kita simak. Di Indonesia, perkembangan hukum lingkungan dipengaruhi oleh konferensi Stockholm tahun 1972 juga. Setelah konferensi tersebut,
Indonesia mulai membentuk berbagai kebijakan dan juga peraturan mengenai lingkungan hidup. Undang-undang lingkungan pertama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan pada saat ini kita memakai peraturan utama mengenai lingkungan hidup di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, AMDAL, pencemaran lingkungan, hingga sanksi pidana terhadap pelanggaran lingkungan tersebut. Nah, jadi itu perkembangan hukum lingkungan baik di segi internasional maupun di Indonesia. Di Indonesia sudah diatur di dalam undang-undang tersendiri mengenai pengelolaan hukum lingkungan tersebut. Jadi bagi teman-teman jangan sampai kita melanggar ketentuan undang-undang yang telah mengatur tentang pengelolaan hukum lingkungan itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pentingnya menjaga lingkungan sebagai kita masyarakat yang ada di Indonesia. Lingkungan yang sehat sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan menjaga lingkungan, maka kualitas udara, air, dan juga tanah tetap baik, sehingga dapat mendukung kesehatan dalam masyarakat. Menjaga lingkungan juga dapat mengurangi resiko bencana seperti banjir, longsor, dan juga pencemaran. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk seluruh masyarakat, terkhususnya yang ada di Indonesia. Jadi, teman-teman semuanya, sebagai kesimpulan, hukum lingkungan itu muncul karena adanya kesadaran manusia terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri dan juga pembangunan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Hukum lingkungan itu berkembang melalui berbagai kerjasama internasional dan kemudian diterapkan di berbagai negara termasuk juga di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hukum lingkungan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya hukum lingkungan tersebut, diharapkan di Indonesia tercipta keseimbangan serta pembangunan dan kelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup manusia di masa yang akan datang atau di masa depan. Untuk itu, sekian video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.